Nikita Mirzani akhirnya menjawab tantangan pihak Fadel Al-Fajar Badjideh melalui kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution untuk bertemu di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Jumat pekan ini, tanggal 4 Oktober 2024. Jawaban tersebut diungkapkan pihak Nikita Mirzani di hadapan awak media siang tadi, setelah tadi malam Rasman menantang Nikita, bahkan kakaknya Edwin Mawardi, untuk bertemu Fadel di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 4 Oktober 2024. Namun dalam tantangan, Rasman mengingatkan Nikita Mirzani maupun kakaknya Edwin untuk bertemu di kantor Polres Jakarta Selatan. Rasman pun ingin melihat keberanian Nikita ataupun Edwin berhadapan dengan Fadel yang selama ini telah memperagakan bagaimana jika dirinya yaitu Nikita bertemu Fadel. Lantas seperti apa kekesalan Nikita dan Edwin sebelumnya atas absennya Fadel memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan? Seperti apa kekesalan Edwin yang menilai Fadel bermain-main dengan laporan polisi Nikita Mirzani terkait kasus yang ia nilai serius karena menyangkut kebahagiaan keponakannya Loli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Laporan polisi Nikita Mirzani terhadap Fadel Al-Fajar Badjideh di Polres Jakarta Selatan baru-baru ini masih terus menjadi sorotan netizen di sosial media. Di antaranya terkait absennya Fadel dalam memenuhi panggilan penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pekan kemarin dengan alasan sakit, namun tanpa surat keterangan sakit dari dokter. Hal inilah yang menjadi pergunjingan hangat pasca munculnya keberatan dari pihak Nikita Mirzani dan kakaknya Edwin Mawardi akan hal tersebut. Dan yang terkini, pihak Fadel yang diwakili oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa dirinya menjamin pada hari Jumat pekan ini, yaitu tanggal 4 Oktober 2024, Fadel akan ditemani Rasman memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi terlapor di Polres Metro Jakarta Selatan atas laporan polisi yang dilayangkan Nikita Mirzani. Pada kesempatan tersebut, Rasman juga membantah tudingan bahwa kliennya tidak gentleman dengan absen atas panggilan penyidik. Padahal ia telah melakukan prosedur sesuai ketentuan undang-undang. Ya segentleman lo aja lah, datang lah, jangan mengulur-ulur waktu. Pekerjaan orang tuh banyak, kalau dia kan pengangguran kan. Ya kagak kan, kalau kita sekolah aja mau izin sakit kita ngasih surat dokter, Bu. Minimal surat keterangan orang tua. Dulu saya sakit, bapak saya yang bikin tanda tangan. Anak saya yang bernama ini kelas sekian tidak bisa menghadiri kelas hari ini dikarenakan sakit, minimal orang tua. Lah ini mah kan kagak ada barang satu. Dokter kagak, orang tuanya kagak, ya mestinya mau nanya, lu diaku anak apa kagak? Lu diaku anak apa kagak? Saya kaget juga. Gini, saya sama keluarga, sama istri, tadi kami juga lihat di salah satu YouTube kan, dia ngomong, iya 2 hari yang lalu ada lihat, makanya kalau ngomong itu pakai data, foto, video, gitu loh. Jangan ngomong doang. Nah, saya sejak dia jadi klien kami, saya ketua tim saya, kita memantau semua pergerakan keluarganya. Kami mengatensi kasus ini. Jangan sampai ada kebohongan. Memang di awal ketika orang tuanya, ayahnya, ibunya, kakaknya, tim hukumnya, Fadel di rumah saya, ibunya sudah bilang, Fadel ini ada penyakit MAS serius. Makanya mual-mual, makanya pusing. Jadi ketidakhadiran klien tadi, di samping dia kurang sehat,
Itu poin pertama. Yang kedua, dibenarkan oleh undang-undang. Yang ketiga, dasarnya kami setiap hari, tim saya itu, walaupun saya di luar negeri, saya berangkat ke Johor, Malaysia, saya ada di Singapura saat ini, tim saya itu bekerja. Coba Anda lihat, saya ada di Malaysia. Surat kami masuk. Bahkan surat kami kepada Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Kabar Reskrim, Kadipropam, Irwasum, Karwasidik, Kapolda Metro, Irwasda, Kabid Propam, Kapolres Metro. Kami ajukan surat. Untuk apa? Untuk diatensi kasus ini, jangan sampai ada kriminalisasi. Tidak gentle itu, tidak berkirim surat, tidak memberi kabar, kabur. Ini gentle, kiri surat kita kirim, saya jawab di media dengan kalian, saya kirim surat secara fisik. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Sampai tadi saya masih komunikasi dengan Ibu Nurma selaku Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan. Kita masih chattingan WA. Saya katakan bahwa terima kasih Bu Nurma, statement Ibu luar biasa, sangat smooth, sangat soft, ibarat pesawat soft landing, sehingga tidak memanas. Itu baru humas yang jago. Karena itu saya hargai, saya apresiasi. Nah, saya katakan, insya Allah Bu, hari Jumat saya akan dampingi saudara Fadel Al-Fajar Bajide untuk dimintai keterangan. Dan ketika pihak Fadel Al-Fajar Bajide melalui kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution sudah memastikan akan hadir pada hari Jumat pekan ini, tanggal 4 Oktober 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Fadel yang diwakili oleh Rasman Nasution juga menantang Nikita Mirzani dan kakaknya untuk bertemu Fadel di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari tersebut. Rasman mengingatkan Nikita Mirzani dan pihaknya agar jangan hanya banyak bicara, tapi buktikan di depan Fadel atas apa yang digembar-gemborkan Nikita Mirzani selama ini di akun sosial media pribadi Nikita Mirzani. Itu pun kalau Nikita Mirzani memang benar-benar jago alias berani bahwa ia akan memperlakukan Fadel di hadapannya seperti ia memperlakukan akan bersikap seperti apa apabila bertemu dengan Fadel di akun media sosialnya. Ya biasalah, namanya orang dipanggil polisi kan, pasti kan deg-degan kan. Ya kalau nggak salah santai aja, datang aja Mas si kura-kura ninja itu. Apalagi bahasanya selalu dalam tanda kutip, kami lihat ya bersayap itu sampai ada kalimat kalau hukum tidak bisa ditegakkan gue lindasin orang. Saya kurang jelas ya, ludas kah, lindas kah atau apa. Tapi kira-kira dia geram lah gitu. Yang boleh saya tafsirkan mungkin ya udah gue akan pakai cara gue sendiri kalau ini tidak dihukum, kira-kira begitu. Nah ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Karena itu ketika saya mendengar kalimat dia, kalau datang nanti seperti porsi ditendang, kemudian nggak dikasih bangkit, kemudian akan dipukuli, ya makanya saya bilang, insya Allah jika umur panjang, hari Jumat depan, klien kami, Fadel Al-Fajar Bajide, dan kami tim hukum yang saya pimpin akan datang memenuhi undangan klarifikasi dan akan menjawab semuanya. Termasuk menantang NM untuk datang bertemu klien kami, dan kami mau lihat apa yang dia katakan itu. Jangan hanya ngomong doang, jangan hanya ngomong doang. Jangan kemarin saya lihat respon itu ada omnya Loli, ada kakaknya NM mengatakan gua mau sholat Jumat. Terus katanya nggak perlulah NM ketemu loh, tapi nantangin mau ketemu. Kalau lu jago, ya udah buktiin dong yang seperti yang kamu sebut di media sosial kamu itu. Kira-kira begitu. Gue belum tahu ya, tapi abang gue sih pengen ketemu banget.
Menanggapi tantangan pihak Fadel Al-Fajar Badjideh dan kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution, pihak Nikita Mirzani pun mengungkapkan bahwa Nikita Mirzani dan Edwin Mawardi, kakak Nikita Mirzani, siap untuk meladeni tantangan dari Fadel Al-Fajar Badjideh dan Rasman Arif Nasution untuk bertemu di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal tersebut dilakukan Nikita Mirzani untuk membuktikan semua pernyataannya selama ini terhadap Fadel, baik melalui awak media maupun melalui akun sosial media pribadinya. Hal tersebut diungkapkan pihak Nikita Mirzani kepada awak media siang tadi. Nah, dari Rasman juga bilang kalau Nikita ini pengecut selalu menggunakan orang lain gitu. Gimana sih tanggapan? Siapa? Kata Rasman, Nikita ini pengecut. Gimana sih Bang tanggapannya? Saya nggak nanggapin yang begituan. Tanya pasal sama saya, tanya proses hukum. Jadi biasakan kita lawyer itu membahas urusan hukum. Jadi urusan hukum itu ya ini tadi hasil visum saya sampaikan. Proses orang datang tidak datang hari Jumat nanti kita lihat. Kalau tidak datang nanti bagaimana prosesnya. Yang jelas ada pasal-pasal yang diatur dalam KUH pidana. Manakala seseorang dipanggil tidak hadir itu bisa dikasih sanksi pidana tersendiri. Kalau itu saya belum mendapatkan informasi, nanti pasti akan menjadi kewajiban saya untuk selalu membackup dalam artian juga mendampingi semua saksi supaya saksi-saksi itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan santai, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya seperti itu. Titik. Tidak ada persoalan lain dalam perkara ini selain adanya sebuah kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ya, tidak ada sesuatu yang lain. Apapun yang diperbuat oleh seseorang terhadap anak di bawah umur terkait dengan pasal tersebut adalah kejahatan. Ya, titik. Tidak ada yang lain. Makanya kalau mereka selalu ingin mimpi, bangun tidur yang benar supaya mimpinya bagus. Cuci muka yang benar supaya bisa menyampaikan mimpi itu dengan cara yang benar. Ingat, ini kejahatan. Ini tindak pidana kejahatan. Seorang yang melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ancamannya 15 tahun. Kalau visum memang dilakukan visum et repertum yang dilakukan di salah satu rumah sakit yang memang khusus mempunyai alat untuk melakukan pemeriksaan secara mendetail dan mendalam. Hasilnya seperti apa, saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan. Yang jelas hasilnya Nikita sudah tahu. Ya. Berarti udah ada hasil ya, Pak? Hasil secara tertulis nanti ada ke penyidik. Kita hanya dikasihkan kesimpulan sementara yang tidak mendetail tentang apa yang didapatkan dari hasil visum tadi pagi sekitar jam 10 sampai jam 12. Secara mendalam kita tidak punya datanya ada di penyidik. Tapi kami mendapatkan informasi yang luar biasa sekali di mana visum ini adalah bagian dari proses pembuktian dari laporan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, di mana dalam laporannya, ingat, di mana dalam laporannya terkait Undang-Undang Perlindungan Anak adanya sebuah perbuatan yang menurut undang-undang perbuatan itu adalah kejahatan terhadap anak di bawah umur, junto undang-undang kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, Nikita tahu seperti apa. Tapi saya tidak punya hak untuk menyampaikan hasilnya, hanya saya sampaikan memang betul ada sebuah proses dilakukan visum et repertum pada pagi tadi.
Terkait surat sakit dari dokter sebagai legal formal alasan ketidakhadiran Fadel yang ditanyakan oleh Edwin Mawardi selaku kakak dari Nikita Mirzani sebelumnya saat ia hadir di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 27 September guna melihat dari dekat sosok Fadel, namun gagal karena Fadel absen. Rasman Arif Nasution merespon bahwa Fadel dan tim kuasa hukumnya tidak ada kewajiban untuk memberikan surat keterangan sakit dari dokter kepada kakak Nikita Mirzani ataupun pihak Nikita Mirzani. Bahkan terkait surat keterangan sakit dari dokter, pihak penyidik pun hanya sebatas menghimbau. Tidak diserahkan surat keterangan sakit kepada penyidik pun, pihak Rasman berdalih bahwa sudah cukup dengan tim kuasa hukumnya telah mengantar surat kepada penyidik melalui Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi terkait Fadel absen memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa dengan alasan kurang sehat. Bagi Rasman, surat tersebut saja sudah cukup. Tidak disertakan. Bukan sakit, kurang sehat. Kurang enak badan, kurang garam badannya. Oke. Mungkin dikasih tahu nggak sih kurang enak badannya itu kenapa? Gitu. Kurang garam, Mbak, kurang garam. Serius, saya kagak tahu dia kenapa kurang enak badannya. Kalaupun sakit, setidaknya secara legal formalnya kita pernyataan sakit itu datang dari mana gitu. Kita di kantor pun bilang sakit aja harus ada keterangan dokter. Apalagi kita berkaitan dengan pihak hukum. Jangan dibecandain, Bang. Apapun alasannya terkait dengan ketidakhadiran klien kami, di samping dibenarkan undang-undang, yang kedua dia kurang sehat, yang ketiga tim kami lagi mengumpulkan barang bukti tambahan, dan tidak ada kewajiban hukum kami untuk menyampaikan kepada NM pengacaranya atau omnya si Loli, kakaknya si NM, untuk memberikan surat sakit. Nggak ada kewajiban. Kewajiban kami di situ hanya pemberitahuan. Makanya penyidik tidak ada memerintahkan kepada tim saya yang datang, Saudara Rahmat Riyadi bersama dengan anggota menyerahkan surat itu. Hanya dihimbau dan saya berkomunikasi langsung dengan Ibu Nurma by chat WA menyampaikan. Kita menghormati polisi, kan kalian tahu. Saya ini pendukung Polri dalam hal penegakan hukum yang presisi. Seseorang yang dipanggil dalam hal dimintai keterangan untuk klarifikasi, maka dibolehkan oleh undang-undang, oleh aturan hukum, untuk dia belum memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar itu adalah salah satunya kurang sehat. Yang kedua, kesibukan. Yang ketiga, atau sedang ada keluarga yang sedang sakit, tapi dia diposisikan sebagai orang yang menjaga keluarga yang sakit itu. Artinya, dia tidak punya waktu pada saat itu. Geger pihak Fadel Badjideh tantang Nikita Mirzani untuk bertemu di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Jumat pekan ini, tanggal 4 Oktober 2024. Lantas seperti apa pula kesalnya Nikita Mirzani dan kakaknya Edwin Mawardi yang merasa kesal karena hari Jumat lalu Fadel tidak hadir memenuhi pemanggilan polisi? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Nikita Mirzani dan sang kakak Edwin Mawardi yang merasa kesal karena Fadel absen memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai saksi terlapor dengan alasan kurang sehat, namun tidak disertai surat keterangan sakit dari dokter.
diungkap oleh Nikita Mirzani bahwa Fadel diyakininya berdasarkan informasi dari sahabatnya memang tidak tengah menderita sakit. Karena menurut informasi dari sahabatnya, Nikita Mirzani menerangkan bahwa Fadel sehari sebelum diperiksa pekan lalu tengah dugem di salah satu klub malam di daerah Tangerang, Banten. Namun pihak Fadel yang diwakili tim kuasa hukumnya menanggapi tudingan Nikita tersebut sebagai fitnah dan pembohongan publik, di mana bisa terancam dengan dilaporkan Fadel ke polisi. Ya kagak kan kalau kita sekolah aja mau izin sakit kita ngasih surat dokter, Bu. Minimal surat keterangan orang tua. Dulu saya sakit, bapak saya yang bikin tanda tangan. Anak saya yang bernama ini kelas sekian tidak bisa menghadiri kelas hari ini dikarenakan sakit, minimal orang tua. Lah ini mah kan kagak ada barang satu. Dokter kagak, orang tuanya kagak. Ini mestinya mau nanya, lu diaku anak apa kagak? Lu diaku anak apa kagak? Ya biarin aja, kalau nggak datang kan nanti dipanggil lagi kan. Tapi kan alasannya karena sakit. Enggak, ada yang lihat dia kok hari Kamis lagi dugem di daerah Tangerang, klub Tangerang. Bikin lama ya prosesnya ya, harusnya selesai nih kalau dia datang gitu kan. Nanti tinggal naik lidik apa segala macem. Ya udah, selesai. Nah, jadi kalau dia bilang dugem di salah satu klub di Jakarta, mana videonya? Mana fotonya? Tanggalnya mana? Nah, kalau lu nanti bilang begitu, keberatan klien kami, artinya ada pembohongan publik, memfitnah orang, itu dilaporkan. Udah terlalu banyak data-data yang kami kumpul untuk si NM ini dilaporkan. Saya nggak perlu bilang sekarang, apakah saya sudah melaporkan dia atau tidak. Saya diam saja, tapi kalian lihat ke depan. Karena bagi saya, si Dennis itu lebih berani daripada NN. Dennis saja kita sikat, apalagi NN. Bukan sombong ya, Allah yang maha kaya. Tapi jangan lu buat video ini, buat video itu, bilang ini, bilang itu. Nggak ada. Saya ini paham aturan. Keluarga saya itu tahu pergerakan saya. Nikita Mirzani juga merasa yakin bahwa seandainya Fadel memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Jumat pekan lalu, maka proses hukum yang ia laporkan bisa berjalan dengan cepat. Status kasusnya bisa berubah dari penyelidikan naik menjadi penyidikan. Tapi dengan absennya Fadel membuat semuanya berjalan dengan lambat, lantaran sikap Fadel yang terkesan mengulur-ulur waktu. Namun jika Fadel memenuhi janjinya akan memenuhi panggilan penyidik pada hari Jumat pekan ini, tanggal 4 Oktober 2024, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan, maka Nikita yakin Fadel akan segera menjadi tersangka, ditahan dan bakal masuk penjara. Iya ya, bikin lama ya prosesnya ya, harusnya selesai nih kalau dia datang gitu kan. Nanti tinggal naik lidik apa segala macem. Ya udah, selesai. Berarti yakin Fadel akan masuk penjara? Ya pasti dong. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.